Berikut adalah tampak dekat radio Hytera yang akan kita unboxing hari ini. Dus sangat besar ya, lumayan berat. Di dusnya ada tulisan Hytera MD788G VHF Digital Mobile Radio. Ini ada serial number, di sini juga ada websitenya www.hytera.com. Samping sini polos, terus ininya cuma ada lu Hytera doang. Oke, sekarang kita lihat belakangnya juga cuma polos ya. Terus kita unboxing aja langsung. Oke, di sini kita lihat ada perangkat radionya ya, pesawat radionya di sini kita lihat. Oke, ada radionya ya, dibungkus. Kita sampingkan dulu, kita lihat aksesorisnya apa aja. Kosong ya, kosong. Oke, kita sampingkan. Oke, di dusnya ada kabel power ya, kabel power. Di sini kita bongkar dulu kabel power seperti apa. Oke, sini ada kabel power. Di sini ada rumah fuse juga ya, rumah fuse. Ini biar aman. Di sini fuse-nya juga memakai 15 ampere ya. Oke, fuse tusuk. Di sini juga ada konektornya ya, konektor buat ke radionya. Warnanya merah sama hitam ya. Untuk merah itu positif, sedangkan yang warna hitam itu negatif. Panjangnya kurang lebih 3 meter ya. Ini 3 meter. Ini ada bertuliskan di kabelnya 15 ampere 32 volt. Jadi maksimalnya dia 32 volt ya. Jangan kita pasang ke voltage yang melebihi 32 volt karena dia akan bisa meleleh. Oke, ini kabelnya. Kita lanjut. Di sini ada extra mic ya, extra mic ataupun PTT. Kita lihat bagaimana bentuknya. Oke, dari depan sini ada logo Hytera. Terus di tengah sini ada lubang mic-nya ya untuk suara kita. Di sampingnya ada tombol PTT-nya buat ngobrol. Sangat halus ya. Sangat lembut tekannya. Oke, sangat enak juga di tangannya. Nyaman. Terus konektornya, pinnya memakai 10 pin ya. Konektornya memakai 10 pin dengan sistem lock diputer ya. Jadi tusuk baru diputer. Terus di sini ada tulisannya SM16A1. Oke, kode produksi kayaknya ya. Di sini di belakangnya ada tulisan Hytera SM16A1. Terus ini ada juga buat nyantolin PTT-nya ya ke bracketnya. Jadi kayak gini bisa dicantolin. Oke, sangat enak di tangan ya. Oke, sangat. Kabelnya sangat bagus kualitasnya ya, teman-teman. Kabelnya kualitasnya sangat bagus kalau dilihat sekilas dari tampilannya, dari teksturnya juga lembut. Oke, semoga aja awet ya. Kita sampingkan lagi. Terus ini ada bracket ya. Ini ada bracket. Kita buka dulu plastiknya. Ini ada bracket radionya ya. Bracket buat masang radio di unit. Oke. Kuat ya. Ini dari besi ya. Sangat kokoh. Jadi sistemnya condong kayak gini ya. Untuk radionya pemasangannya ada jalurnya ya, ada lubang seperti ini biar enak masang radionya. Terus apalagi ya, terus ada bracket PTT. Bracket PTT sama baut ya, sama baut. Ini bracket PTT nya. Nah, ini fungsi tadi ini teman,
si bracket ini kita pasang di bracket ataupun di dinding, terus kita cantolin PTT nya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Tapi terlebih dahulu bracket PTT nya kita pasang bautnya ya, di dinding maupun di dashboard unit. Ada 3 lubang ya. Oke. Tapi ada fungsi lain ya dari bracket PTT ini. Bracket PTT ini berfungsi sewaktu buat upgrade firmware radio ya. Jadi sewaktu kita mau upgrade firmware radio, ini harus kita pasang dulu. Kita pasang ke PTT, baru ditekan power radionya, dia akan masuk ke mode download ya. Tapi PTT harus keadaan tercantol ke bracketnya ya. Kalau dia dilepas seperti ini, dia tidak akan masuk ke mode download ya. Itu uniknya si Hytera ini ya. Dia harus nempel sini bracketnya agar masuk ke mode download si radionya. Oke, nanti kita coba ya. Terus apa lagi ya? Di sini ada antena GPS ya. Ada antena GPS. Ini kita buka aja ya. Ada antena GPS. Di sini ada CNQ GPS Dama 1575A-T41 Kaikin teknologi. Mungkin antena GPS ya, antena eksternal GPS. Jadi kalau teman-teman ingin mengaktifkan GPS, antena ini harus dipasang ya, harus dipasang di radionya agar GPS-nya berfungsi. Kalau tidak dipasang, GPS tidak akan berfungsi ya. Itu harus benar-benar kita perhatikan. Oke, lanjut. Apalagi ya teman-teman? Oh, ada petunjuk manualnya ya. Ada buku manualnya, buku petunjuk pemakaian. Sini buku petunjuk pemakaiannya, kita lihat ada apa aja. Jadi kita lihat ya, untuk bagian-bagian dan aksesoris radio, tombolnya juga di sini ada. Lengkap ya untuk petunjuknya. Ini cara instalasinya juga ada. Oke, bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman gak perlu takut untuk instalasinya ya, karena ada tutorialnya atau manualnya dalam bahasa Indonesia. Oke, terus apalagi ada di sini. Oke, ini kayak sertifikat keasliannya ya, keaslian radio ini. Ada tanda tangan presiden direktur juga nih. Nih Singhua Hua, senior vice president. Kan ini bukti keasliannya ya, kalau produk ini asli. Terus di sini juga ada safety information booklet atau buku keselamatannya ya, panduan keselamatannya. Oke, mungkin itu aja, gak terlalu penting untuk ini. Kita langsung ke radionya aja ya teman-teman. Kita singkirkan dulu, kita fokus ke radionya. Ini radionya kita buka dulu teman-teman. Kita buka dulu. Ini radionya. Ini kalau dibandingkan dengan radio jenis Motorola, ini jauh lebih besar, lebih tebal, dan juga lebih berat ya. Mungkin karena banyak fitur unggulannya, makanya ini dimensinya lebih besar ya. Oke, kita lihat tampak atas dulu. Di sini ada, di case-nya ada Hytera tulisan. Oke, terus ini juga ada juga tulisan MD788G. Di sini kita lihat ada tombol power. Ini teman-teman, tombol power. Untuk menghidupinya teman-teman cukup tekan dan tahan sebentar. Setelah lampunya menyala, indikator baru dilepas. Tunggu beberapa saat, dia akan nyala ya. Lalu untuk mematikannya juga tekan, tahan sebentar sampai displaynya mati, baru dilepas. Terus di sini ada tombol warna merah. Ini tombol end call, mengakhiri panggilan.
Terus ada tombol navigasi atas bawah, up down, untuk memilih menu atau tampilan yang ada di layar. Di sini ada layar warna hijau, tombol warna hijau. Ini biasanya buat tombol calling ya, atau pemanggil ya, untuk memanggil. Karena radio ini ada fitur digitalnya, jadi bisa memakai fitur private call ya, artinya bisa kayak seperti telepon lah. Tinggal kita tekan ini, kontak yang ada di display akan terpanggil ya. Di sini ada tombol back, ini sebenarnya tombol back, terus ini menu ya, menunya sini back. Oke, terus di samping sini ada tombol volume buat mengecilkan dan memperbesar suara ya. Oke, tipenya dia ada bunyinya ya sewaktu diputar ya, ada gerigi-gerigi gitu, sangat enak juga diputar. Terus sini ada tombol warna orange, ini biasanya dipakai buat ngaktifin repeater ya, mode repeater sama mode bypass atau mode direct. Ini talk around, ya, tombol talk around. Terus di sini nih apa ini adalah port PTT ya, ini kita buka aja tutupnya. Nah, ini port PTT nya teman-teman, port PTT atau extramicnya yang ini teman-teman. Nah, ini tombol si extramicnya ini. Nah, ini kita pasang sini, kita pasang, kita putar. Nah teman-teman, jadi seperti ini. Oke, jadi untuk HTRA ini dia pakai konektor khusus ya, jadi gak bisa untuk memakai konektor konvensional seperti memakai RJ45 ya, dia memakai konektor khusus. Jadi benar-benar kita harus beli konektor khususnya ya. Kalau jenis Motorola sih gampang, rusak konektornya bisa kita beli lagi di pasaran, banyak RJ45 nya. Terus itu ada tombol P1, P2, P3, P4. Ini biasanya dipakai untuk tombol shortcut ya. Misalkan saya mau pindah ke channel tertentu yang sudah di set P1, P2, P3, P4 nya. P1 misalkan channel 1 atau channel 3, tinggal kita pencet aja, dia akan pindah ke channel 3 ya. Jadi lebih simple daripada harus channel banyak. Misalkan kita harus tekan channel tombol up down nya lama ya, tapi kalau ada tombol shortcut seperti ini, kita tinggal tekan sekali aja langsung ke channel tertentu ya, yang sudah kita program ya, udah kita set. Ini sangat mempermudah juga. Oke, terus di bagian belakang, oh ya, di depannya tinggalnya ini ada speakernya di sini. Speakernya lumayan besar, ini berarti suaranya lumayan keras ya, karena di sini speaker dimensinya besar ya. Oke, di sampingnya ada lubang baut buat bracket ya, tapi bentar. Jadi nanti posisinya seperti ini teman-teman. Nah, dipasangnya seperti ini buat nempel di unit maupun di tempat yang akan kita pasang radionya. Bagian belakang di sini ada konektor ya, konektor BNC PML. Ini konektornya sama ya, sama pada radio konvensional lainnya. Ini memang general lah, dibikin seperti agar lebih mudah dalam pemilihan atau pemasangan antena radionya. Untuk konektor ini dia memakai konektor yang seperti, bukan punya Icom ya, tapi khusus juga ini. Ya kayak gini konektornya. Nah, konektor kabel powernya di sini, teman-teman. Nah, ini. Nah, jadi ini nanti tempel di sini. Masukin. Dia kalau kebalik nggak bakal bisa masuk ya. Jadi gampang, tinggal kita colok. Kalau dia kebalik dia nggak bisa masuk. Kalau dia masuk berarti udah benar itu. Karena dia emang satu arah ya, nggak bisa kebalik dia. Untuk menghindari ketukarnya polaritasnya ya. Terus ada konektor SMA female buat GPS. Ini konektor teman-teman, ini konektor antenanya.
kita coba pasang di sini untuk antena GPS-nya. Tinggal kita putar aja. Tuh. Gampang untuk memasang antena GPS-nya. Sangat gampang. Tuh. Canggih bener radio ini. Ada GPS-nya. Oke, terus di sini ada apa ini ya? Kita buka dulu ya. Ada pin EO-nya ya. Oh benar, ada pin EO-nya, aksesorisnya. Oke, ini biasanya dipakai buat menjadikan radio ini sebagai repeater maupun buat kontrol kontrol perangkat lainnya ya, seperti relay ini bisa ya, karena dia ada fitur SQL detect ya. SQL detect, jadi sewaktu radionya dapat receive, dapat signal, di sini akan mengeluarkan arus, jadi bisa digunakan sebagai controller ya. Oke, ada pin aksesoris, berarti ini konektornya ada yang jual ya. Untuk konektor aksesoris ini ada jual di distributornya ya. Siapa tahu teman-teman pengen menjadikan ini sebuah repeater, tinggal kita beli aja konektor TP ini. Oke, mungkin itu aja. Di bawahnya ada, sini ada serial number ya. Ada tulisan serial number sama tipenya, terus range frekuensinya 136 sampai 174 MHz. Sangat lebar ya, untuk frekuensi sangat luas. Jadi teman-teman bisa banyak memakai frekuensi ya. Sini terbuat dari aluminium ya, buat pendingin. Jadi radio tidak gampang panas. Rata-rata sih radio yang mengutamakan durabilitas dia memakai casing aluminium yang tebal ya, untuk meredam panas sehingga radio awet. Oke, mungkin ini aja untuk tampak dekatnya. Saya akan hidupkan radio ya. Kita lihat dulu tampilan sewaktu hidup itu bagaimana. Oke teman, kita coba pasang kabel powernya ya. Oke, sini udah kita colok, kita tekan tombol powernya, tahan, lampu udah nyala, layarnya bersih ya. Oke, kita tekan dulu menunya. Keras, boleh kita kecil dulu ya. Oke, ada pindai atau scan. Ini apa? Pindai. Oke, back aja. Kita cari fiturnya, ada zona. Zona ini untuk pengelompokan channel, pengaturan audio set, analog mic, optimasi audio. Kita coba dulu ya, apa ini? Oh, AGC. Untuk pengaturan AGC nya automatic gain control. Dia ada fitur AGC nya ya, automatic gain control, untuk mengontrol otomatis suara yang masuk ya. Kita cek lagi audio set, terus optimasi audio ini kita cek. Oke teman-teman, di sini ada treble boost juga. Dia ada semacam memperkuat treble-nya ya, boostnya, boosternya. Oke, kita back aja. Terus ada 3-band equalizer ya, dia punya equalizer ya. Wah mantap ini equalizer, bisa kita setting untuk bassnya, bass frequency gain, ada mid range gain, ada high frequency gain. Untuk low ini bass ya, ini bass frekuensinya bisa kita atur. Oh, bisa kita atur ya. Oh, sangat mantap teman-teman. Bisa ada equalizernya. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita ya. Oke, middle-nya ada high-nya atau treble-nya, tinggal kita atur. Oke, sangat mantap ya. Jarang ada radio yang mempunyai fitur equalizer ya. Oh, equalizer switch. Oke, back, masuk.
sebentar, pengaturan ada yang ketinggalan tadi itu. Atur radio ya, kita cek atur radio apa maksudnya. Oke, untuk pengaturan powernya ada high sama low, daya tinggi sama daya rendah. Kita tes, daya TX dipilih, daya tinggi ya high dia. Oke, scramble matikan, nyalakan nggak usah. Compounder matikan nggak usah. Squealing ada rendah, normal sama kuat ya. Oke, ini udah semua mic radio punya fitur squeal ini ya. Terus bahasa bisa kita pilih English atau Indonesia. Oke, pantulan lampu atau backlight ya, ini kalau bahasa Inggrisnya backlight. Nah, bisa kita matikan, bisa kita hidupkan. Ini mati kalau backlight mati. Terus kalau on dia lebih terang. Ya, kayaknya kita matikan aja biar gak silau ya. Oke, ini aja biar enak di kamera ya. Ada day sama night, artinya siang sama malam ya pengaturannya backlightnya ini. Kalau night mode berarti dia lebih gelap ya. Kalau day mode dia akan lebih silau. Oke, ini karena udah backlight kita matikan dia gak berfungsi ya. Tingkat terang, oke, kontrasnya bisa kita atur sesuai keinginan kita ya. Oke, lampu LED matikan. LED-nya masuk di mana ya? Oh, LED yang di tampilan depan nih kayaknya ya. Nyalakan aja biar enak kita lihat. Oke, terus kita back, apalagi nada tune-nya bisa. Oke, radio diam, papan tombol, tanda panggilan, alarm, izin bicara. Banyak ya untuk fiturnya ya. Nah, mantap nih. Ada saluran prioritas, ada signaling side tone, ada mesh call lu. Ada mesh call-nya ada loh teman-teman. Kayak handphone ya, kayak HP ada mesh call-nya. Channel sibuk ada juga, telemetri. Oke, mungkin teman-teman banyak yang kurang tahu atau nggak tahu ya telemetri itu apa. Jadi telemetri ini seperti saya bilang di awal tadi, telemetri ini kita gunakan untuk membuat radio ini sebagai kontrol peralatan lain ya, misalkan kayak relay atau perangkat lainnya lah ya, sebagai controller yang memerlukan sebuah trigger. Jadi radio ini sebagai triggernya. Sewaktu dia mendapat receive dari radio pengirim, di port belakang aksesoris ini dia akan mengeluarkan tegangan ya. Jadi sangat berguna ya untuk digunakan sebagai controller. Misalkan kita hubungkan ke alarm ya. Jadi sewaktu dia dapat tegangan, dapat signal dari radio pemancar, alarm akan bunyi ya. Jadi seperti itu untuk fitur telemetrinya. Masuk dulu pengaturan tadi, atur radio. Oke, sampai telemetri. Ada Fox juga ya, ada Fox, sandi, mic sama speaker juga ada pengaturannya. Mic selection, follow PTT, hanya internal, hanya eksternal. Ini ikut PTT, follow PTT, terus ada mic-nya internal, terus hanya eksternal. Ada 3 pilihan ya. Speaker selection sama ya, ada external priority, hanya internal sama hanya eksternal. Ada pengaturan juga ya. Oke, terus tanggal dan waktu. Ini bisa kita pilih mau jam berapa, zonanya juga bisa tinggal kita set. Kalau kita sih di sini +8 ya. +8. Lone worker. Nah, bagi teman-teman juga banyak yang nggak tahu ya apa itu lone worker. Jadi lone worker ini pengingat kerja ya. Apabila kita nyalakan fiturnya, dia akan aktif sesuai waktu yang kita atur. Misalkan per 10 menit pengingat kerja ini aktif. Jadi setiap 10 menit dia akan aktif ya, berbunyi ya, mengingatkan bahwa ini udah waktu kerja. Jadi seperti itu ya untuk fitur lone workernya. Terus kita back, info peralatan. Di sini ada info peralatan ya, ada ini. Kalau bisa nanti kita ganti dengan nama kita ya, nama kita atau nama base stationnya. Jadi suatu saat misalkan ini
hilang atau pas gimana, ini kita bisa lihat di sini ya, dia bakal ketukar ya. Untuk menghindari tertukar atau hilangnya radio ya, di sini ada namanya, bisa kita rubah melalui komputer atau melalui laptop, melalui program CPS-nya. Ada serial number juga, ada nama model sama range frekuensinya ya, 136 sampai 174 MHz. Di sini juga ada versi firmware-nya ya, versi A9 sekarang. Firmware versinya sama, DSP-nya sama, bootloader juga sama, lengkap ya. Nah, ini benar-benar radio masa depan ya, sangat banyak fiturnya. Terus kita lagi cek aksesori apa aja. Oh, ada GPS-nya ya, GPS-nya mau kita on atau off. Oke, ada fiturnya ya. Oke, kita tes pasang dulu untuk konektor ini GPS, untuk antena GPS-nya. Ntar kita pasang dulu. Nah, di dalam rumah ini bisa aktif GPS-nya ya. Kita coba dulu. Kita pasang untuk antena GPS-nya. Ini antena sudah terpasang ya teman-teman ya. Ini antena udah terpasang. Kita coba, oh udah ada gambarnya ya, gambar satelit ya. Kita coba hidupin dulu. Kita hidupin GPS-nya on. Kita coba. Oh, dia belum dapat ya, karena di sini untuk antenanya masih separuh ya. Untuk gambar satelitnya masih separuh. Dia memang harus di outdoor ya. Kalau di indoor sih rata-rata GPS tuh susah ya. Susah, jadi ini benar-benar antenanya harus kita tempatkan di luar ruangan agar GPS-nya terdeteksi di satelit ya. Karena di sini antena gambar logo satelitnya tidak utuh ya, cuma separuh. Jadi ini belum, tandanya belum aktif. Oke, coba lagi di fitur aksesorisnya. Untuk GPS ya pastikannya di luar ruangan untuk antenanya, karena di dalam ruangan tidak terdeteksi atau tidak bisa aktif. Aksesoris, posisi. Oh ini karena radionya baru, belum ada terkoneksi dengan GPS satelit, jadi masih 0000 ya. Ada garis bujur, ada garis lintang, kecepatan. Oh ya teman-teman, ini juga ada namanya alert over speed. Jadi misalkan kita pasang di unit di mobil, misalkan apabila kecepatan udah kita set, misalkan 80 km per jam mobil itu batas kecepatannya. Apabila dia melebihi 80 km per jam, di layar akan muncul alert ya, bahwa dia udah over speed. Jadi sebagai pengingat kepada driver ataupun supir ataupun operator untuk menurunkan kecepatannya ya, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dengan adanya fitur alert over speed ini sangat membantu di segi safety-nya ya. Kita mendapatkan apa ya, keuntungan tambahan ya. Selain dia udah radio seperti pada umumnya, dia juga sebagai pengingat over speed ya. Untuk posisi juga udah dapat. Wah, jadi radio ini benar-benar saya rekomendasikan kepada teman-teman yang ingin memasang di mobil maupun di unit-unitnya. Tapi kalau untuk perorangan sih saran saya gak usah pakai seri merek Hytera seperti seri ini ya, karena dia udah digital, otomatis infrastrukturnya pun akan mahal ya. Prasarananya itu sangat mahal, karena untuk mengaktifkan semua fitur GPS-nya harus membangun sebuah base station ya, atau base repeater. Harus mempunyai repeater digital agar semua fitur yang ada di radio ini bisa maksimal. Kalau dia tanpa repeater mungkin cuma posisi GPS doang, sama ya pada umumnya lah radio bagaimana. Tapi kalau ada repeater dia akan powerful ya. Semua fitur itu ada mapnya, ada alertnya, geofencingnya. Jadi sangat saya sarankan untuk teman-teman yang ingin merancang sebuah infrastruktur untuk radio komunikasinya ya.
Kayaknya untuk fitur di melalui radionya cuma itu ya. Tapi nanti kita coba ekspor melalui softwarenya ya. Biasanya di software lebih banyak ya. Lebih banyak fitur-fitur yang bisa kita aktifkan daripada dari radionya. Di sini H artinya high ya. Di sini juga ada bersinyal ya. Dia X gak ada lawan bicara, artinya di luar jangkauan dia silang ya. Ini ada speaker. Oke, baik, kita akan coba buka melalui software ya untuk fitur-fiturnya. Oh ya teman-teman, sebelum kita pindah ke softwarenya, saya informasikan ya, atau saya kasih tahu untuk harga resminya Hytera MD788G ini di pasaran atau di distributor resminya. Radio ini dibanderol dengan harga 6.500.000 sampai dengan 7 juta rupiah. Jadi ya lumayan mahal, karena di radio-radio yang biasa kita pakai atau radio konvensional analog yang sering orang pakai itu harganya ya paling mahal itu 2 juta atau 3 juta lah paling mahal. Tapi ini dibanderol dengan harga 6.500.000 sampai 7 juta rupiah. Harga resmi dari distributornya. Oh ya, untuk harga repeaternya pun tergolong mahal ya. Untuk satu set repeater merek Hytera RD988S itu dibanderol dengan harga 50 juta rupiah. Itu udah satu set ya. Jadi teman-teman, apabila ingin membangun sebuah radio digital, itu harus benar-benar kita kita rancang benar-benar ya, karena tidak sembarangan untuk membuat infrastruktur radio digital. Budgetnya akan sangat mahal dibanding radio konvensional analog ya. Ini satu repeater aja yang DMR ini RD988 harganya udah 50 juta ya. Hanya repeater, tidak include antena. Oke, mungkin itu aja untuk tambah dekatnya. Kita lanjut ke softwarenya ya. Kita program. Ini sekarang kita coba install software Hytera versi 9. Langsung aja ke foldernya, double klik. Terus pilih setup.exe ya. Double klik aja di sini. Double klik, tunggu loading. Di sini dia minta serial number ya. Buka aja sini untuk file serial numbernya. Kita copy aja, kita pilih, paste di sini ya, paste, next, terima. Import video TV YouTube. Ini terserah ya, terserah kalian aja. Next. Ini pastikan dicentang ya, biar nanti waktu colok USB dia otomatis kedetek. Tinggal next, install. Tunggu sampai selesai. Oke, finish. Oke, kita coba tes GPS. Kita buka langsung ya, ini ada open sama read, tinggal kita klik read aja. Oke, tinggal oke aja.
dia lagi proses baca radio ya, lagi komunikasi. Aku read successful. Oke, ini kita udah masuk ya di halaman utama Super Hyperanya ya. Di sini ada di bawah ini ada radio information. Kita cek aja untuk mengetahui informasi radio kita. Di sini ada serial number. Ini nggak bisa diedit ya. Ini nggak bisa dirubah-rubah ini. Ini model namanya MD788i. Model numbernya MD788 sekian. Model type-nya mobile. Range frekuensinya adalah 136 sampai 174 MHz. Signaling type-nya ada DMR, HDC 1200 atau two tone. Untuk versi datanya D90.09.100.EAN. Firmware versinya ada A9 ya. Pastikan untuk softwarenya harus di atas versi firmware radio. Apabila dia di bawah dari versi radio, dia tidak bisa komunikasi ya. Dia gagal terus untuk diprogram. Terus hal pertama yang kita perhatikan saat nyeting adalah sebelum kita setting dulu, kita kenalan dulu untuk menu program yang ada di CPS Hytera ini ya. Kita klik dulu common. Ini common ada setting. Di setting ini ada radio alias ya. Radio alias pastikan ganti nama kamu atau nama perusahaan kamu ya, biar ada identitasnya. Di sini saya akan tulis nama channel saya, Infopedia TV. Di sini untuk power high-nya bisa kita adjust, bisa custom. Di sini misal kita kasih 50, yang low-nya kita kasih misalkan 10. Jadi untuk power high-nya di 50, low-nya 10. Oke, terus di sini ada slow levelnya, terserah kita kasih normal aja 2. Terus untuk yang lain nih gak usah dirubah, bahasa terserah kita mau berubah ke Indonesia maupun English ya. Ini untuk grup juga terserah, sama aja mau kita pilih English maupun Chinese. Ini gak usah kita rubah. Di sini ada tampilan, ada user assessment, ada power on input ID, ada power on screen, power on mistake. Jadi tampilan depan ini mau kita pasang radio alias atau kita matikan aja ya, itu terserah kita. Ini akan muncul di layar radio saat radio tersebut hidup ya. Terus untuk password bisa kita password di sini dengan mengaktifkannya, bisa kita masukin passwordnya apa. Terus ini juga batas radio passwordnya berapa kali. Misalkan kita coba, bentar, misalkan kita sini terus diisi dulu berarti ya ini. Oke, coba dulu. Nanti kita masukin dulu password sembarang, misalkan harus angka ya. Nah, terus di sini misalkan kita rubah mau berapa kali, misalkan kita kasih 2. Jadi 2 kali salah dia akan minta restart radionya. Oke, ini untuk batasannya, batas percobaan radio ya untuk buka. Terus ini kita hilangin aja ya, karena kita cuma sini buat belajar, jadi kita hilangin aja. Di sini juga sama, buat kalau mau program TPS read log kita kasih password juga. Jadi setiap kali kita mau read si radio, dia minta password ya. Jadi seperti itu teman-teman.
Ini juga untuk readnya bisa kita password. Di sini ada emergency erase, gak usah kita apain. Kita lanjut ke fitur control. Di sini ada DMR trunking, MPT trunking. Nah ini untuk aktifinnya harus ada yang namanya fitur lesson ya, add-onnya lah. Jadi bila kita mau buka menu atau fitur-fitur yang ada di sini, kita harus membeli lessonnya. Tapi ini untuk yang pemakaian radio digital biasa ini menurut saya nggak perlu ya, nggak perlu beli lesson dulu, karena kita pemakaian yang DMR biasa aja, nggak usah yang pakai trunkingan. Terus di mikrofonnya juga bisa kita atur untuk AGC sama analog mic AGC-nya ya. Kalau menurut saya sih ini mending kita hilangin aja. Kenapa kita contengkan? Sewaktu ini kita aktifkan, jadi suara kita akan diatur oleh sistem itu sendiri secara otomatis. Misalkan kita berbicara di jalur digital sangat keras, nah ini di AGC ini akan menurunkan tekanan suara kita jadi pelan. Terus kalau kita bicara pelan, dia juga akan bisa menyesuaikan, memperbesar suara kita. Kalau saya sih, dari saya pribadi, saya nggak terlalu suka ya, karena tidak menggambarkan ekspresi orang yang berbicara itu tersebut secara langsung ya, artinya tidak real ya. Jadi mending kita hilangin aja, biar orang misalkan yang lagi marah itu benar-benar kedengarannya marah ya. Kalau ini aktif, dia akan suaranya akan tetap datar, walaupun orang itu marah, dia suaranya akan tetap datar karena di convert oleh si AGC ini. Jadi kalau menurut saya pribadi mending kita hilangin aja. Di sini juga kita bisa ubah untuk dB-nya ya, untuk AGC-nya. Tapi karena udah kita hilangin settingannya, ini nggak usah kita setting ya, karena dia tidak aktif. Oke, terus di UI setting sini ada maksimal volume berapa, terserah kita. Ini maksimal 8 ya, mau kita turunin juga bisa, tapi kita default aja, lewatin aja. Minimal volume juga kita default aja. Terus di sini kalau mau kita aktifin treble boost, dari sini bisa tinggal kita conteng. Ini juga audio limiternya bisa kita conteng. Tapi bagi saya ini gak terlalu penting, yang penting kita default aja untuk suaranya. Kecuali kita benar-benar mau pengen custom suara kita ya, bisa kita aktifin. Sama juga ini equalizer, kalau benar kita mau custom, bisa mau kita besarin, mau kita kecilin, itu boleh, terserah, tergantung selera kalian. Tapi kalau saya pribadi sih, saya lebih suka default untuk suaranya, jadi benar-benar real seperti orang yang berbicara itu ya. Itu tergantung dari selera kalian aja, mau gimana suaranya. Ini juga ada backlight-nya, mau kita enable bisa. Ini ada on PTT service bisa. Terus juga ada penerimaan update otomatis ya, otak dia, over the air. Jadi firmware kita bisa menambahkan channel maupun mengkonfigurasi secara otak ya, tapi kita harus memakai repeater. Tanpa repeater ini dia tidak bisa ya. Jadi nanti di repeater itu sebut yang nge-remote si radio ini agar dia bisa nyalain si otaknya ini. Oke, bisa kita hilangin settingannya. Terus aksesoris. Di aksesoris ini ada pengaturan defaultnya untuk baud rate-nya 9600. Ini biar aja, gak usah kita apain. Terus juga ada public address, ini biar aja. Ada horn light, terserah kita mau kita nyalakan atau kita kasih alert, tinggal kita conteng atau kita hilangin kalau mau disable-nya. Ada alarm juga, nanti dia akan muncul suara alarm apabila terjadi emergency ya. Ini fitur dari radio digital ini sangat komplit ya kalau menurut saya ya. Di sini juga ada GPS. Untuk GPS stabil mau kita setting berapa detik itu bisa ya. Misalkan nih
saya pengen 5 detik GPS saya itu baru stabil, udah kita kasih 5 detik. Jadi di bawah 5 detik dia belum stabil ya. Jadi per 5 detik dia ngitung, dia akan stabil, ngirim biar lebih akurat ya. Itu fungsi dari GPS stabil time ya. Di sini ada beacon juga. Beacon ini buat fitur GPS juga ya. Jadi nanti infonya dia berdasarkan beacon ini. Tapi ini gak usah kita bahas, nanti lain waktu aja. Terus di sini ada REN. Nah, mungkin teman-teman yang baru tahu fitur REN itu apa, di sini saya akan jelasin. REN ini adalah rental atau waktu peminjaman. Apabila kita pengen meminjamkan radio ini ke user atau ke teman atau siapa yang pengen ngerental radio kita atau mau pinjam radio kita, tinggal kita aktifkan ini gini. Kita kasih conteng. Nah, si user tersebut mau pinjam berapa lama, berdasarkan waktu bisa, berdasarkan waktu GPS bisa. Jadi kita pakai aja ya, berdasarkan waktu aja. Berdasarkan waktu kita, misalkan dia pinjamnya butuhnya 30 hari. 30 hari kan 30 hari, satu hari itu kan ada 24 jam. Kalau dia makanya cuma 12 jam, berarti kita cukup isi di sini 15 hari. Dengan asumsi dia memakai radionya cuma 12 jam atau satu shift lah. Dia butuhnya 30 hari. Nah kan kalau satu hari itu 24 jam, karena dia makanya cuma satu shift atau 12 jam doang, jadi separuhnya. Jadi kita kasih 15. Jadi kalau sudah 30 hari itu, kalau sudah mencapai 30 jam untuk sampai 30 hari itu, dia akan mati otomatis ya. Artinya radio tersebut gak bisa digunakan. Jadi radio tersebut harus balik ke kita untuk diprogram ulang runtime-nya ini. Nah misalkan kalau habis runtime-nya gimana bang? Tinggal bawa radionya, colokin ke komputer, tinggal di read. Habis itu di read, gak usah diapain, dia langsung aktif kembali radio tersebut. Sangat gampang. Itu untuk berdasarkan runtime ya, berdasarkan waktu bisa kita tulis 15 hari. Terus jam juga bisa, mau berapa jam itu terserah kita mau buat berapa, misalkan menitnya berapa, ini bisa kita setting ya. Ini fitur yang bagus ya kalau menurut saya. Jadi radio kita itu benar-benar safety ya. User mau pinjam kita misalkan 10 hari, ya udah kita masukin 10 hari. Jadi pas di waktu yang sudah ditentuin kesepakatan, radio tersebut pasti balik ke kita karena radionya gak bisa dia apain. Dia ke lock, dia muncul tulisan runtime is over. Jadi harus diprogram ulang. Jadi radio kita nggak bakal lama di tangan orang lain, kita sendiri yang kontrolnya. Itu adalah kelebihan dari produknya si HYT maupun HYTera. Karena fitur runtime ini dari produknya HYT 700 yang jadul itu, dia udah ada fitur runtime-nya ini. Ini sangat membantu bagi bagi PIC aset untuk mendata radionya. Jadi kita misalkan kasih waktu 1 tahun nih. Nah dalam 1 tahun itu dia radionya pasti balik ke kita untuk menyeting runtime ini. Jadi kita bisa data kembali untuk di maintenance atau di inspeksi radio masih layak atau enggak, jadi ketahuan kan. Jadi itu untuk fitur runtime-nya. Ini adalah fitur unggulan dari produk HYTera ya. Oke, kita masuk di menu konvensional. Di menu konvensional ini ada general setting. General setting, kita klik setting. Nah di setting ini kan sudah ada tadi untuk program, untuk powernya udah kita setting, jadi udah nggak perlu lagi kita setting. Terus ada power on design, power on zone channel. Jadi apabila kita conteng, nah jadi dia defaultnya waktu dia hidup, waktu dia mati, terus kita hidupin lagi, dia akan standby di channel yang udah kita set sini. Misalkan zona 1 kita ubah di channel 3 misalkan, dia akan sewaktu dia hidup dia akan standby di sini defaultnya. Tapi apabila dia tidak kita aktifkan, dia berdasarkan channel terakhir sewaktu dia hidup ya.
Jadi misalkan sebelum ini kita matikan, di standby di channel 1, ya udah dia tetap di channel 1 untuk waktu kita menghidupkannya pakai memori dia. Tapi kalau kita di desain, kita custom sendiri, dia berdasarkan di setup yang kita pilih ini. Dia bisa standby di channel tersebut apabila habis di restart. Terus di sini bisa kita atur untuk preset channelnya. Preset channel sini ya tadi fungsi P1, P2, P3 tadi bisa kita atur di sini. Misalkan namanya channel 1 untuk tombol shortcutnya, ini channel 2. Nah, jadi sewaktu kita tekan P1 dia akan langsung ke channel 1. Tapi sewaktu kita tekan P2 dia akan juga pindah ke channel 2. Jadi gak harus menekan tombol up down-nya ya, atas bawahnya. Ini adalah fitur untuk tombol shortcutnya ya. Terus ini nggak usah kita contoh scan backupnya. Aksesoris di sini ada untuk GPIO pins yang di belakang ya, pin aksesoris yang buat telemetri tadi. Yang pertama udah saya jelasin, dia pengen di channel mana dulu kita aktifin. Bila dia di channel 1, jadi sewaktu di channel 1 itu ada signal dari radio pengirim, pin tersebut mengeluarkan tegangan 12 volt. Ini mau kita pilih aja pin berapa mau. Misalkan pin 3 kita kasih low, jadi sewaktu dia ada tegangan dia akan berubah jadi high. Di sini kita rubah mau fiturnya mau apa dia. Misalkan ada channel steering, dia akan bisa pindah apabila mendapatkan si trigger ya dari radio pengirim. Ada telemetri, ada speaker open detect. Jadi speaker eksternal kita pasang sini bisa. Nah, banyak sih pilihannya untuk fitur GPIO pins. Itu ada customize tune, ada volume up, banyak terserah kita. Kalau kita misal untuk mengaktifkan sebuah relay, itu kita pilih aja. Di sini ada yang namanya carrier detect ataupun di sini TPL detect ya. Ada nggak ya di sini TPL detect? Oh ya, di sini nggak ada ya, yang ada di radio Motorola ya. Di sini adanya carrier detect ya, berarti kita pilih carrier detect. Jadi sewaktu sesuai TPL-nya itu radio pengirimnya masuk, dia detek si TPL udah benar, maka pin tersebut akan berubah menjadi high dan relay pun aktif dan bisa menjadi sebuah saklar untuk menghidupkan atau mematikan sesuatu ya. Jadi sebagai controller di sini untuk kita bereksperimen atau untuk kreativitas kita lah. Di sini kita untuk membuat suatu controllernya di sini ya. Banyak nih, ada carrier detect. Banyak lah, terserah teman-teman semua mau bikin pin tersebut mau high maupun low ataupun mau yang aktifin apa, semuanya ada di sini. Nanti kita khusus videonya kita bahas ini ya, tapi kita lanjut dulu, kita pengenalan semua fitur dulu. Di sini juga kalau bingung, di sini ada pins review, kita klik aja. Nah, ini pin 1 dari sini, pin 2, pin 3, pin 4 sampai pin 9. Selanjutnya balik lagi pin 10 sampai pin 18, pin 19 sampai 26. Jadi sini ada saya tahu teman-teman bingung ya. Oh, pin 1 yang mana? Pin 2 yang mana? Tinggal kita klik di sini yang mana. Jadi sangat mudah ya untuk menentukan pinnya. Lalu di sini juga ada yang namanya GPS. GPS-nya di sini kita mau aktifin GPS, misalkan kita tinggal conteng, terus GPS data compression, dia akan ngompres si datanya setiap kali dia ngirim. Terus ada speed unit. Nah, di sini speed unit ini kita bisa pilih sesuai
selera kita ya, mau kita pilih kilometer per jam atau mil per jam atau mil per jam. Biasanya sih secara baku yang jadi patokan kecepatan adalah kilometer per jam. Jadi dia ketahuan ya, untuk dia misalkan unitnya itu bergerak, itu akan ketahuan. Untuk kecepatannya berapa itu akan ketahuan ya. Untuk update juga di sini ada untuk intervalnya ya. Dia setiap 5 detik akan kirim GPS, kirim data ke dispatch ya, ke dispatcher untuk mengupdate lokasinya ya. Jadi setiap 5 detik kita bisa kita rubah ya, mau 1 detik, tapi kalau menurut saya sih jangan 1 detik ya, karena terlalu cepat itu akan juga menguras baterai ya. Kan dia selalu terus menerus mengirim data GPS-nya ya. Mending kita kasih 5 tuh sedang lah, udah nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat juga di sini. Terus untuk GPS display unitnya juga format bisa kita pilih. Ini ada ada hari, ada menit, ada detik ya. Terserah kita mau pilih yang mana. Terus di sini ada GPS trigger. Nah, di sini GPS trigger ini sangat penting nih. GPS triggernya berdasarkan button. Kalau kita pilih button, berarti triggernya apabila mau ngaktifin GPS itu harus dilakukan manual, karena dia triggernya button. Button ya. Apabila kita pengen setiap kali dia kalau setiap kali radionya on, GPS akan kirim data, itu bisa kita conteng di power on. Jadi sewaktu radio hidup, dia akan kirim data lokasi ke dispatcher ya. Jadi dia akan tahu jam berapa dan di mana lokasinya radio itu hidup ya, pertama kali dihidupkan. Atau bisa juga kita pilih ke power off ya. Jadi sewaktu radio itu dimatikan, dia akan mendelay sistem untuk shutdown ya. Jadi sebelum shutdown semua, dia akan kirim data dulu ke dispatcher lokasi terakhirnya di mana untuk power off. Bisa juga kita pilih misalkan berdasarkan waktu. Waktunya setiap jam berapa. Misalkan startnya jam berapa, menit berapa. Jadi setiap dia cycle ke jam sekian, dia akan aktif terus ya. Aktif terus. Nah, sini ada interval juga. Terus juga bisa juga distance ya. Distance ini jarak ya. Jarak, jadi setiap kali dia jaraknya berubah, dia akan kirim data. Jadi gitu. Jadi kalau menurut saya sih yang kita perlukan tuh adalah power on. Jadi kita tahu untuk dia posisi hidupnya di mana, lokasinya, jam berapa, sama ini ya, time atau distance ya. Jadi enak loh. Ada waktunya, ada jaraknya. Pakai ini time and distance. Jadi enak kita mau jarak berapa, jam berapa, kan enak tuh. Lebih safe lah untuk mengetahui posisi radio kita di mana. Terus quick GPS kalau kita conteng. Quick GPS ini apa ya? Jadi GPS yang simple. Jadi dia nggak kayak bukan nggak nunggu trigger sih, tapi dia lebih GPS-nya jadi GPS settingan config yang lain tuh nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu expert. Jadi tinggal kita conteng ini, GPS-nya akan otomatis aktif dengan sendirinya. Tapi dengan patokan ini juga tetap, tapi dengan kita conteng GPS, kita tidak perlu lagi setting di fitur-fitur lainnya. Jadi sangat simpel. Kalau saran saya ini kita conteng aja, jadi nanti GPS-nya kita colok si antena GPS itu udah aktif dengan triggernya yang di atas ini, waktu dan jarak. Begitu untuk setting GPS-nya. Lanjut, di sini juga ada intervalnya, mau setiap berapa detik dia kirim reportnya tadi. Oke, nah ini quick GPS nanti di channel juga akan kita setting juga ya. Ini di sini aja dulu pertama, nanti kita lanjut di channelnya.
Oke, kita lanjut dulu di sini. Location. Bila kita conteng, oke, ada skip, ada kelewat. Ada intervalnya. Ini interval presentasi muatan. Oke, misalkan single GPS ini saya kurang copy apa single GPS ini. Jadi GPS-nya single jomblo berarti. Jadi untuk collocation ini kita bahas ini ya. Untuk collocation apabila kita conteng, nah dia akan mengirimkan setiap kali dia transmit atau mengirimkan suara di radio itu apa namanya, di radio penerima itu akan muncul lokasi si pengirim ini. Lokasi sekian, misalkan nih dia di koordinat sekian, jaraknya dari Anda itu 100 meter, itu akan muncul di display radio kita ya, posisi si pengirim suara tersebut. Jadi kita bisa misalkan teman kita ngobrol nih, nah di layar radio kita itu akan muncul koordinat sama jarak dari tempat kita, misalkan koordinatnya 108 sekian dan 100 meter dari Anda, itu akan muncul di display radio kita. Jadi bagus juga ya buat koordinasi teman kita ya. Nah, waktu kita ngobrol teman kita nggak bisa bohong ya, jadi jarak teman kita sama kita itu udah kebaca dari GPS ya, jadi ketahuan posisi di mana gitu. Oke, lanjut, itu dari fitur call questionnya. Untuk location application ini kita conteng aja untuk reportnya, biar ada nanti muncul report setiap kali ada datanya ya, data yang terkirim. Nah, ini juga kita conteng juga. Nah, ini tadi dia sewaktu dia ngirim ini, waktu ngirim dia sewaktu berbicara juga akan muncul juga. Kalau ini kan tadi lebih ke, nah ini sewaktu dia manggil akan muncul. Nah kalau ini sewaktu dia berbicara itu lokasi udah muncul juga di display kita sewaktu dia berbicara. Jadi voice with location artinya suara dengan lokasi. Suara yang masuk, lokasinya pun akan masuk di display kita. Jadi juga bila kita tekan PTT ini, walaupun dia tidak berbicara, dia cuma tekan PTT, itu udah muncul lokasinya di display radio kita ya. Jadi kita ketahuan. Ini kita conteng aja untuk yang PTT nya. Terus ini ada channel steering list. Untuk channel steering list ini lebih ke pindah channel otomatis ya. Ini namanya channel steering. Ini nanti kita bahas ya. Maksudnya ini misal sedikit saya kasih keterangan ya. Saya kasih gambaran dulu. Channel steering ini apabila kita aktifkan, kita bisa remote dari jarak jauh ya. Misalkan dia masuki area channel A misalkan. Nah, sedangkan dia radio masih channel B, kita bisa berubah dari jarak jauh agar dia radionya pindah ke channel A ya. Karena misalkan di jalan ini wajib channel A, sedangkan dia masih channel B, tidak mengetahui. Jadi kita bisa bantu dengan melakukan steering dari jarak jauh ya, channel steering dari jarak jauh. Jadi seperti itu. Oke, lanjut di button. Lama juga ya durasinya ya teman-teman. Nah ini buat custom tombol yang ada di radio. Misalkan TK short, ini TK nih yang tombolnya yang mana, coba kita cek dulu. Yang warna oranye harusnya. Nah ini TK nih, tak oron buat repeater tadi. Jadi bisa kita fungsikan selain dari repeater ya, berubahnya di sini. Nih, kalau tekan pendek dia posisinya misalkan emergency on nih. Karena kita pengennya dia mengubah mode repeater sama tidak, kita pilih talk around. Kita cari talk around. Nih, kita pilih ini. Jadi waktu dia tekan
satu kali klik, nah itu akan dia merubah mode repeater ke mode direct. Kalau mau tekan lama, misalkan mau apa dia itu bisa juga. Cuma yang saya sarankan cuma dirubah shortnya aja ya, biar sekali ketekan rubah, sekali lagi lepas. Jadi artinya simple. Di sini juga misalkan P1 mau adjust power level bisa juga. Kalau mau P1 saya mau rubah channel ke low aja, gak perlu yang high, kita tekan P1 dia akan merubah dari high misalkan ke low atau low ke high. Jadi karena misalkan kebutuhannya kita mau shortcut aja untuk ngerubah ke channel tertentu, kita bisa pilih ke preset channel. Di sini ada 4 yang sebelumnya udah kita setting tadi. Misalkan nih preset 1. Nah, preset 1 berarti kita pilih di pengaturan yang sebelum tadi. Preset channel tadi, channel 1 apa aja, misalkan channel A, channel B. Jadi di sini ya kita ubah juga semuanya sampai ke tempatnya preset 2. Ini buat menjadikan P1 P2 ini tombol shortcut ke channel tertentu ya. Di sini untuk merubahnya fungsi tombol, sedangkan untuk merubah preset tadi ada di mana tadi, lupa sih. Setting kalau salah ya, aksesoris setting udah kan settingnya ya. Preset channel tadi kan bisa di aksesoris, mikrofon, fitur kontrol. Oh ini ya tadi ya. Ya ini buat merubah channel satu, channel A, channel A2. Jadi sini untuk menentukan channel di sini, sedangkan tadi untuk menentukan di tombolnya di sini preset. Nah itu fungsinya tombol shortcut tadi ya. Tapi ini tergantung teman-teman juga mau pilih yang mana. Misalkan mau pilih saya butuhnya P1 ini buat phone list aja, bisa, terserah. Jadi waktu kita tekan P1 dia akan menampilkan daftar kontak kita ya, kontak yang ada tersimpan yang di radio. Oke, sini ini semuanya ya udah teman-teman udah paham kan. Biar kita cepat kita lanjut kan, dulu sih udah terlalu lama juga. Ini ada keypad block, terserah mau kita mau pakai channel itu mau pakai knob aksesoris maupun pakai channel untuk nekan untuk media channelnya ya, atau mau dari PTT itu terserah. Ini kalau misalnya di default aja, nggak usah tipin ini. Sorry ya, saya ini lagi pilek teman-teman, karena lagi gerimis juga harinya, dingin gitu. Oke, telemetri ini yang sudah yang pertama tadi, telemetrinya Anda mau kita atur seperti apa, ini kita bahas di video-video selanjutnya aja. Mantap, karena masih banyak menu yang perlu kita setting ya, karena ini cuma pengenalan aja, kita masih aksesoris atau fitur-fitur yang lain apa aja di sini. Ini yang belum tambah channel, belum kita lanjut juga, masih banyak ini. Jadi beberapa kita skip aja ya. Kemudian juga menunya, menu ini mau kita hilangin juga bisa. Jadi misalkan radio ini si user nggak perlu ngerubah apa-apa, ya udah kita hilangin agar si user tidak bisa merubah pengaturan yang sudah kita set ya. Nah, jadi apabila kita di disable contengnya sini,
itu si user tidak bisa mengubah apapun yang ada di radio. Menunya hilang, tidak ada lagi menu setting. Sama juga ini, kita kan si user gak usah pakai zona segala nih, dihilangin aja. Scan gak perlu juga user, udah ini gue hilangin. Jadi apa aja yang GPS misalkan, biar user gak bisa mematikan GPS, kita hilangin aja ini. Jadi si user benar-benar tidak bisa merubah konfigurasi yang ada di radio. Apabila ini kita aktifin, si user nanti gampang, oh saya pengen jalan ke tempat yang dilarang misalkan, dia tinggal matikan GPS aja di sini. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, si user juga aksesnya dibatasin, kita hilangin aja. Untuk pengaturan yang lainnya nggak perlu. Jadi si user tinggal pakai aja dia. Kalau pesan oke lah, dia bisa balas pesan melalui radionya, ini biar aja. Tapi untuk pengaturan menu pengaturan maupun di GPS mending di disable aja. Jadi si user tidak bisa merubah konfigurasinya. Lanjut ya, untuk di UI indication, di sini bisa juga untuk alert tone yang misalkan kita on, tapi defaultnya dia off ya. Tapi apabila misalkan kita on, nah dia akan diam, radionya nggak ada alert apapun. Tapi kalau kita di sini silennya kita off, otomatis dia akan bunyi, di keypadnya bunyi, segala macamnya bunyi. Itu untuk mendisable, untuk men-silent radionya. Kalau saya sih lebih suka dengan silent on ya. Jadi radionya benar-benar diam ya, gak ada suara apapun. Nah jadi misalkan tekan tombol gak bunyi, biar gak mengganggu lah, gak berisik gitu. Jadi saya lebih suka dengan silent on ya, biar radionya gak berisik. Terus voice notify, di sini ada notify ketika kita tekan PTT. Saya sih mending gak usah, biar aja dia defaultnya ini. Nah network ini karena radio digital dia udah punya IP sendiri, ada networknya. Di sini ada radio to PC network. Nah ini bisa nih, misalkan kita mau menghubungkan si radio ini dengan si repeater ataupun si smart dispatch servernya Hytera-nya ya, tinggal kita ubah aja IP-nya ini sesuai satu segmen dengan si perangkat yang mau kita hubungkan, misalkan ke smart dispatch-nya. Ya udah, kita harus benar-benar satu segmen. Misal punya kita satu, punya server satu, punya kita harus satu segmen, ubah di angka terakhir aja jadi 10. Nah jadi yang di base station-nya atau smart dispatch-nya itu IP-nya 10.1, punya kita 10, jadi itu masih satu segmen agar dia bisa komunikasi. Ini seperti itu. Net pasti juga sama seperti pengaturan di komputer maupun HP, IP rata-rata seperti itu. Port atau PC. Terus juga ada aksesoris support communication, mau pakai USB maupun ORT. ORT ini kabel aksesoris yang ada di belakang itu ya. Ini banyak pilihannya. Ada Bluetooth transmisi karena ini fitur Bluetooth nggak ada ya. Jadi banyak pilihannya. Jadi kalau misalnya sih, kalau lebih gampang itu pakai USB aja. Terus mau kita aktifin juga serial numbernya di sini di PC agar kedetek nanti sewaktu dia komunikasi. Tapi kalau kita cuma pakai biasa aja, ini gak perlu kita setting IP-nya ya. Kalau kita cuma pakai buat si klien buat komunikasi biasa aja gitu, gak perlu setting ini. Ini maksudnya ada IP di sini itu biar bisa si smart dispatch colok ke radio tersebut, misalkan via USB atau via UART tadi, dia bisa full apa yang diterima radio itu langsung otomatis masuk ke smart dispatch ya, melalui USB. Tapi kalau kita cuma buat ngobrol biasa, makanya seperti biasa aja, itu nggak perlu ya diatur, bisa kita skip. Radionya akan tetap bisa komunikasi dengan repeater ya, jadi aman aja. Kecuali kita pengen
menjadikan radio ini sebagai radio induk di smart display itu harus pakai IP. Sama radio ini nggak usah ya karena udah durasi lama. Kita lanjut ke tambah channel dulu ya. Zona juga. Zona ini buat pengelompokan channel ya. Misalkan zona 1 saya pengennya adanya channel analog doang. Nah, untuk analog digital tuh bedanya, kalau analog itu dia simbolnya seperti ini, seperti logo cacing ini ya. Di sini kalau digital itu dia untuk rambatan dia kotak-kotak dia spektrumnya. Jadi misalkan saya zona 1 ini pengennya diisi channel analog aja, jadi channel digitalnya kita hapus. Bukan kita hapus ya, kita pindah, kita keluarkan dari grup ya. Ini kan ada member nih, jadi kita keluarnya remove. Yang digital kita remove, jadi zona 1 benar-benar pure analog. Nah, jadi ini untuk yang zona 1. Misalkan zona 2 saya khusus digital. Nah, berarti analognya yang kita remove dari grup ini. Itu fitur dari zona ya. Nah, jadi channel atau frekuensi yang dipakai itu udah dipilah ya. Mau analog digital tuh udah beda zona udah. Oke, lanjut ke channel. Nah, ini lebih penting ini dari semua fitur tadi. Misalnya yang paling dasar yang harus mengerti itu di cara kita menambahkan channel atau frekuensi. Di sini ada 2 pilihan ya, ada digital channel sama analog channel. Digital channel, terus kita klik mau nambah channel digital 1, udah kita klik dulu salah satu. Ini kita kasih nama misalkan di sini channel Jablay misalkan. Terus color code-nya mau berapa terserah kita, tapi color code ini harus sama dengan si repeater maupun si radio sama si settingan konfigurasi radio lainnya nanti. Jadi dia akan berdasarkan color code ya. Misalkan color code 1 punya saya, color code-nya 1 nih. Terus teman saya di channel Jablay-nya color code-nya 2, itu nggak bisa komunikasi dia karena color code-nya beda. Karena ini channelnya digital. Beda dengan analog. Kalau analog dia memakai TPL, frekuensi itu udah pasti bisa terhubung. Tapi kalau untuk si digital itu yang perlu benar-benar diperhatikan adalah color code. Color code-nya harus sama teman maupun repeater yang ada di area kita agar bisa terkoneksi atau terhubung ya. Oke, misalnya channel alias Jablay color code 1 itu slotnya. Nah, ini dia untuk for your information ya, untuk di digital ini satu frekuensi itu bisa jadi 2 channel. Jadi misalkan channel 1 saya pilih slot 1 color code 1, slotnya 1. Di sini ada fitur, ada auto start scan. Kita klik kalau kita ingin dia akan scan otomatis ya untuk di area tersebut ada orang ataupun teman kita yang ngobrol ya. Terus quick GPS. Nah, ini quick GPS yang lanjutan yang settingan yang pertama tadi. Di sini kalau yang tadi kita aktifin, di sini juga harus kita conteng juga aktifin. Nah, jadi di channel tersebut GPS-nya udah pasti aktif kalau dia pindah channel ke misalkan dia standby channel Jablay ini. Nah, GPS-nya akan otomatis akan aktif tanpa perlu trigger yang tadi, yang waktu maupun si jarak ya. Nah, ini ada RX only ya. Apabila kita conteng, dia nggak bisa ngirim atau mengirim suara, cuma bisa menerima aja karena ya RX only, receive only. Jadi ini jangan sampai conteng ya. Kalau dia diconteng, frekuensi tag-nya tuh gak bisa diapain, dia disable. Yang bisa diapain cuma RX doang. Jadi ini pastikan jangan sampai terconteng ya. Karena kalau diconteng cuma bisa menerima aja, kita cuma bisa mendengar orang tapi nggak bisa mengirim kita, cuma bisa dengar doang, nggak bisa berbicara. Itu di RX only.
jangan sampai conteng ya. Ini biar aja. Ini ada priority interrupt encode. Misalkan nih radio ini misalkan prioritas nomor 1 kita conteng nih. Nah terus yang radio lain misalkan prioritas 2 berdasarkan level atau jabatan lah. Misalkan saya nih bosnya nih, kita kasih encode priority interrupt encode. Sedangkan radio bawahan saya ataupun radio di level bawah itu yang dicontengnya decode, jadi berlawanan ya. Jadi nanti apabila yang encode ini dia berbicara, yang lain akan diam semua, gak bisa doubling ya. Nah itu adalah fitur priority interrupt encode ya. Tapi yang dipastikan lagi yang di radio lainnya harus decode ya. Jadi yang encode ini yang punya kuasa yang tidak bisa didoubling, sedangkan yang di decode ini yang akan ketutup semua. Jangan dua-duanya diklik ya, nanti dia bingung yang mana yang prioritas, mana yang tidak ya. Jadi pilih salah satu kalau pengen menerapkan priority interrupt. Tapi kalau pengen levelnya sama aja, mending kita hilangin biar nggak ada iri ataupun nanti waduh radio saya lemah kok, setiap ada yang ngomong saya kalah terus di doubling. Nah kalau memang tidak mau berdasarkan jabatan ataupun priority manggil, ini bisa kita hilangin. Tapi apabila di tempat teman-teman itu memakai sistem dispatcher, radio dispatchernya kita pastikan conteng ini encode. Jadi apabila si dispatcher tersebut broadcast pesan penting atau semacam informasi yang penting, itu semuanya lagi berbicara, semuanya pada diam. Jadi informasi atau pesan yang tadi penting dapat tersampaikan ya. Itu dari fitur priority interrupt encode ya. Itu. Terus di sini ada penguatan channel akses channel ya. Ini nggak usah karena dia nggak aktif juga. Per channel output. Oke. Jadi outputnya ini dia bisa diatur berdasarkan channel. Misalkan channel ini saya pengennya wattnya sekian, saya pengen di channel ini dia pengen high atau low. Di sini ya per channel output ya. Ini mending gak usah kita pilih yang pengaturan dari basic tadi ya, dari general setting tadi ya, bukan di setting common tadi ya. Terus ini juga ada outputnya, ini ada update otomatis. Nah di sini ada frekuensi RX sama TX ya. Di sini teman-teman masukin aja untuk frekuensinya. Misalkan satunya frekuensinya 150.49 misalkan. Oke, tinggal ini aja. Nah, tinggal kita copy. Kalau kita gak pakai repeater, tinggal kita copy aja. Tapi kalau kita pakai repeater, kita harus ubah sesuai resipnya repeater berapa. Ini yang biasa ya, kita tes dulu. Ini nggak pakai repeater, dia pakai color code 1 sama slot 1. Terus untuk frekuensinya 150.49, TX juga sama ya. Nah, pastikan lagi di sini ada RX group list. Pastikan lagi ini ADC ya, jangan sampai ini di non. Apabila dia di non, dia tidak bisa menerima si orang yang ada dalam grup yang berbicara di dalam grup list tersebut. Jadi kita pastikan dulu RX group list ini sama dengan grup list yang pengirimnya atau rekan kerja kita atau rekan radio rekan kita yang lainnya ya, agar di satu grup itu benar-benar bisa komunikasi ya. Ini sangat penting diperhatikan ya untuk yang penerimaannya. Terus untuk pengirim juga harus pastikan di sini jangan di non. Kalau di non, dia PTT waktu kita pencet itu akan muncul tidak ada kontak, nama kontak katanya. Di sana artinya nggak ada identitas pengirim tuh kemana itu nggak ada. Jadi pastikan nih pilih ya, pilih call 1. Nah ini untuk untuk privat ya. Tapi kalau pengen kita yang grup,
nanti dibikin aja grupnya di fitur di ya, ini di Digital Common, bukan di DMR service ya. Nah di DMR service ini nanti kita kasih grup, ini kita rubah ke grup agar dia waktu dia ngomong yang ada di grup tersebut semuanya mendengar ya, semua mendengar tanpa pengecualian, kecuali orang tersebut di luar grup dia tidak bisa dengar. Tapi kalau satu grup dia akan dengar semua, itu fiturnya di sini. Dan apabila kita itu dia nggak bisa mengirimnya, nggak bisa transmitnya. Jadi pastikan lagi untuk digital tuh group list, RX group list sama kontaknya itu pastikan benar-benar dipilih. Harus benar-benar serasi juga sama radio yang lain agar bisa komunikasi dia. Di sini untuk GPS bisa kita pilih location info repeat channel. Ini juga sama ada untuk repeat channel ya. Nah di sini ada untuk power levelnya tadi. Kita pengen hack atau low. Di sini tadi kita hacknya 50. Untuk low-nya 10 watt. Terserah kita kebutuhannya. Misalkan nih di jalur channel tersebut areanya sangat luas, harus high atau sangat jauh, jadi harus membutuhkan power level yang kuat lawatnya. Jadi kita pilih ke high aja. Karena di sini high-nya udah kita set up di angka 50 watt. Pastikan juga di sini untuk TX active-nya pilih yang di always allow. Apabila kita pilih ke channel free, ada orang ngobrol di channel tersebut, kita tidak bisa mengobrol atau tidak bisa berbicara karena sewaktu kita tekan PTT akan muncul channel busi atau channel sibuk. Jadi pastikan di sini always allow. Walaupun orang ada berbicara, kita masih bisa juga untuk masuk yang menyela ya. Jadi pastikan always allow. Terus ada di sini TOT ya, text time out time. Jadi ini lama durasi kita transmitnya. Misalkan saya pengen durasinya misalkan 200 detik, 25 detik. Jadi saya berbicara bisanya cuma sampai 205 detik. Misalkan saya pengennya berbicara gak butuh lama karena takut crowded channel, saya paling berbicara itu misalkan 20 detik aja. Karena apa? Radio itu semakin lama kita berbicara, radio tersebut akan panas ya, karena dia mengeluarkan power ya. Semakin lama kita dengan PTT, radio tersebut akan cepat panas. Pastikan juga untuk take time-nya jangan terlalu lama ya. Kecuali Anda seorang comment center maupun dispatcher yang memang butuh durasi yang lama untuk menyampaikan informasi, itu silahkan. Tapi kalau sebagai user biasa, maka itu pastikan jangan terlalu lama ngobrolnya. Kalau perlu seorang comment center atau dispatcher kita kasih tanpa batasan ya, unlimited ya, infinite. Jadi tanpa ada durasi dia bebas mau lama ngomongnya berapa menit terserah, berapa jam. Tapi ya itu pengaruhnya akan durabilitas radio tersebut akan lemah ya. Lifetime-nya juga pasti akan berkurang karena setiap kali PTT dipencet dia akan mengeluarkan power yang sangat banyak ya. Itu di fitur TOT ini, jadi durasi pengirimannya. Oke, ini untuk di channel Jablay ya. Terus kita kasih juga nih, misalkan channel Jablay 2 nih. Frekuensinya kan sama tadi berapa tadi? Kita cek 150.49 ya. Nah, ini Jablay 2. Kita kasih Jablay 2. Nah, ini kan Jablay 1 tadi color code udah 1 nih. Nah, Jablay 2 kita kasih color code-nya 2. Nah, atau 3 terserah, yang penting sama dengan radio yang lainnya nanti. Jablay 2 color code-nya 2. Terus slot 1 udah dipakai si Jablay 1 tadi. Jadi Jablay 2 akan memakai slot 2. Jadi di sini membedakannya analog sama digital ya. Jadi dia satu frekuensi bisa 2 channel.
Terus ini channel yang JBL 1 tadi kan 150.49. Ini kita isi 150.49, kita samakan. Nah, tinggal kita kok bukan koma ya, titik tadi, sorry. Oke, 150.49, tinggal kita copy aja, copy. Nah, di sini kita cek dulu ya tadi JB1 berapa frekuensi, bisa kita lihat. Nah, ini JB1 nih, JB1 sama kan, JB1 frekuensi sama, tuh JB2 juga sama 150. Ini bisa berbicara berbarengan ya, walaupun frekuensinya sama, karena yang dapat merubah yang dapat memilter atau memisahkan itu dia dari slot 1, slot 2 sama color code ini ya. Jadi makanya untuk satu frekuensi itu bisa dapat 2 channel ya, karena dia ada mempunyai slot masing-masing. Nah, ini itu adalah kelebihan dari radio digital ya. Kita bisa hemat channel, bisa menghemat bayar izin frekuensi. Dengan satu frekuensi kita dapat 2 channel, sangat hemat ya. Ini untuk di channel digital ya. Channel digital sih yang perlu diperhatikan tadi adalah color code, slot operationnya, sama frekuensi ya. Terus ada RX rupeesnya sama tag, itu yang pasti yang benar-benar diperhatikan poinnya ya. Untuk channel analog sih sama aja, cuma di sini pakai TPL sama DPL, nggak ada color code-nya di sini. Di sini nggak ada slot 1 sama color code-nya ya. Dia nggak ada aja karena dia analog ya, ini analog. Misalkan di sini tes, di sini ada channel spacingnya. Ini adalah bandwidthnya. Semakin besar bandwidthnya, dia lebih sensitif, penerimaannya lebih sensitif, tapi dia juga bisa membuat storing, dapat membuat storing dengan radio di sekitarnya karena dia lebih peka atau bandwidthnya lebih lebar lah petanya. Jadi kalau menurut saya sih kasih default aja 12,5, kecuali memang penerimaannya udah lemah, itu bisa kita rubah ke 25 ya. Tapi kalau radio baru itu mending kita kasih 12,5 aja. Itu udah default, itu udah nggak akan membuat storing ya, radionya nggak akan berdering siapa looping lah, storing atau looping atau feedback lah. Terus ada signaling tipenya, kita pilih ADC 1200 karena emang fitur ini yang banyak digunakan di radio analog ya, konvensional, karena yang terbaru lah di analog daripada yang tuton ini udah teknologi lama. Jadi kita pilih terbaru aja, HDC 1200. Kalau di Motorola itu MDC 1200, kalau di Hetera itu di HDC. Di sini frekuensinya kita masukin aja, misalkan 448.10. Salah ya, 1 misalkan 44.50. Nah, itu copy aja. Kita copy di sini juga pilih ya untuk yang TPL maupun non atau DPL ya. Kalau di non ini dia lebih sensitif juga, lebih sensitif karena dia nggak ada filter ya. Jadi kadang noise juga tinggi, splitteran juga bisa intermittent. Channel yang berdekatan dengan frekuensi yang berdekatan dengan ini itu bisa masuk ya, bisa nyeplit ya, karena filternya nggak ada. Jadi kalau saran saya sih pilih aja sini filter ya. Kalau saya lebih nyaranin pakai CTCSS ya, karena sini banyak ya untuk filternya, mau angka berapa kita.
semakin tinggi semakin bagus ya. Kita pengen punya agar channel tersebut filternya bagus, tidak intermittent ataupun tidak splitteran sama channel lain, saya kasih 225 misalkan. Ya, itu untuk receive-nya. Kalau take itu bebas, terserah mau yang disamain atau dinun nggak apa-apa. Tapi saran saya disamain aja agar benar-benar suaranya jernih juga ya. Nggak ada intermittent ya, daripada dinun itu emisi sangat tinggi juga, potensi intermittent juga sangat tinggi ya. Oke, itu. Terus untuk signal sistemnya kita pilih HDC tadi, sistem 1. Terus nonnya kita juga tag-nya biar sama, dia waktu dia mengirim dia ada ID yang muncul di radio penerima ya. Jadi pastikan juga untuk RX signal sistem tag-nya diaktifin. Itu dulu untuk channel ya, sisanya bisa kita tambah sendiri sesuai dengan yang saya ajarkan ini. Ya cuma bedanya digital channel ini bisa satu frekuensi, bisa 2 channel, sedangkan untuk analog ini 1 channel 1 frekuensi. Terus analog service di sini tadi untuk ID channel analognya. Nih, kalau analog itu cuma bisa nampilin ID aja, angka doang, misalkan 001 atau 111. Di radio penerima kita akan ID kita akan muncul cuma 1 doang. Beda sama di digital common. Kita tes digital common ini. Nah, digital common ini bisa kita ubah nama kita ya. Ini ID dulu misalkan 1 misalkan. Nah, 1 nanti di kontaknya kita kasih nama 1 itu misalkan channelnya radionya si saya, jadi nama saya dimasukin di kontaknya 1 ini. Suatu saya ngobrol atau berbicara, nama saya akan muncul, nomornya nggak dimunculin karena yang muncul cuma alias aja. Jadi seperti itu. Kalau yang di analog cuma muncul ID-nya ini, kecuali kalau kita udah hafal atau kenal suaranya, kita udah bisa kenalin, oh ini suara si A, ini suara si B. Tapi kalau di digital ini, channel digital, kalau kita nggak kenal suaranya atau nggak kenal siapa orang baru masuk atau karya baru masuk, kita udah tahu namanya siapa karena yang muncul akan nama radionya ya. Tapi itu nyetingnya nanti di kontak list. Untuk ID-nya ini angka juga, tapi sewaktu kita simpan dia bisa disimpan sebagai alias ya. Jadi itu kelebihan dari fitur digital. Seperti handphone lah, orang manggil ada kontaknya akan muncul nama di kontak tersebut ya. Tapi kalau nggak ada kontak disimpan, itu cuma angka doang, sama seperti radio di sini ya, fitur digital ini. Oke, terus untuk channel udah ngerti ya teman-teman ya, gampang kok. Yang perlu diperhatikan tadi untuk di digital sama si analog itu kan udah saya jelasin nih, jadi semoga teman-teman ngerti ya. Terus yang perlu kita setting di sini juga adalah di sini tadi DMR service. Nah, di sini kita untuk mengganti namanya tadi, misalkan ID saya tadi 11, satunya 4 kali. Oke, namanya siapa? Di sini kita rubah namanya agar ID 11 ini akan muncul nama saya, misalkan Infovidia TV. Nah, jadi sewaktu radio ini detect yang berbicara itu 11, dia akan memunculkan alias ini. Jadi yang ID-nya 1 ini nggak muncul, yang muncul cuma namanya aja. Jadi sangat gampang, kita udah mengetahui oh yang berbicara ini bos saya nih, karena ada namanya ini. Nah, jadi kan kita bisa bedain tuh, oh ini teman saya, oh ini si A, ini si B, karena di radionya ada kontaknya. Jadi itu bisa bedain orang tanpa harus menghafal suara orang tersebut. Juga teman kita juga nggak bisa ngerjain kita karena radionya ada namanya. Jadi siapa tahu dia ngaku, oh saya nama si
atas nama ini, tapi radio punya teman kita, ya kita udah bisa nebak nih, oh dia ngerjain kita ini karena ada namanya yang muncul di kontak kita. Ya seperti itu kelebihannya teman-teman. Terus untuk RX group list, nah ini RX group list harus kita masukin juga ya. Misalkan ini ada A, B, C, jadi sewaktu kita ngobrol di grup ini, semuanya ada di member tersebut mendengar. Jadi member yang tidak ada di grup ini, dia tidak bisa mendengar. Jadi gitu, kita ada namanya group call, ada panggilan grup sama privat, ada pribadi sama grup. Kalau grup kan semua orang yang ada di member ini akan mendengar apabila kita ngobrolnya di grup list 1. Tapi bila kita ngobrolnya di grup lain, yang ini nggak mendengar kecuali dia udah ada member juga di sana. Ada fitur scan nih, sama aja sih sama radio. Pada umumnya ada fitur scan ini. Di room juga gak terlalu, gak usah kita aktifin. Emergency lone walker. Nah, oh ya, saya mau jelasin lone walker ini. Lone walker ini adalah semacam alarm ya. Kalau di handphone kita itu alarm lah. Jadi dia bisa kita atur setiap berapa menit dia akan bunyi. Misalnya saya pengen 10 menit nih. Setiap 10 menit di jalan, radio kita akan aktif alert nih ya, akan aktif reminder, muncul notifikasi selama sesuai sini, misalkan 10 detik. Jadi selama setiap 10 menit alarm akan berbunyi selama 10 detik. Nah, untuk yang isi pesannya bisa kita setting di lain ya, di fitur lain saya jelasin di video selanjutnya. Jadi misalkan nih setiap 10 menit aktif, dia akan munculkan tulisan atau pesan, tolong kirim laporan per menit sekian ke dispatcher misalkan. Jadi dia sebagai reminder, dia akan terus berjalan cycle-nya sampai dia setiap 10 menit dia akan aktif terus. Kecuali ini kita hilangin settingannya, dia nggak aktif. Lalu kebanyakan atau bukan kebanyakan ya, lebih idealnya sih ini sih kita gunakan misalkan di unit ataupun di mobil kita atau kendaraan kita itu sebagai fatigue alarm ya, atau fatigue warning. Jadi setiap 5 detik itu dia, misalkan 5 menit. Nah, setiap 5 menit setiap 5 menit alarm akan aktif. Jadi si driver itu atau si operator tersebut akan terjaga akan merespon untuk menekan tombol atau berbicara melalui PTT ya, untuk memberitahu bahwa itu ngerespon atau mendengar alarm yang udah diaktifkan. Kalau sebenarnya sih untuk fatigue alarm bagus, ini setiap 5 menit dia bunyi, si operator itu harus, atau si driver terus harus meresponnya melalui tombol maupun TX ya. Jadi apabila dia nggak direspon, dia akan tetap bunyi terus. Jadi otomatis karena berisik, si operator atau si driver tadi akan menekan tombol untuk mematikannya. Jadi kita bisa pengingat agar si driver atau si sopir itu tidak ngantuk ya. Mungkin itu aja untuk fiturnya ya. Untuk sisanya itu kalau XPT tracking ini sih gak usah diaktifin, karena dia harus memakai tambahan perangkat repeater yang khusus ya. Dia harus ada support XPT tracking. Jadi untuk yang di Mar biasa sampai sini aja kita setting, XPT tracking gak usah ya. Jadi itu aja teman-teman. Semoga aja untuk penjelasan saya di software ini dapat menambah wawasan teman-teman, dapat memberikan pengetahuan baru tentang radio digital ya, di radio Hytera ini. Karena radio Hytera ini memang radio pendatang baru
di dunia radio ya. Maksudnya di radio di teknologi DMR ya. Jadi dan juga saya minta maaf apabila ada beberapa penjelasan yang susah dimengerti maupun penjelasan yang kurang jelas, karena juga saya lagi pilek ya, karena di sini lagi hujan juga, pilek. Jadi saya juga bila-bilain ya untuk sharing, untuk mengatur untuk konfigurasi radio ini ya, agar teman-teman bisa memahami atau mengerti bahwa radio itu udah migrasi ke digital ya. Oke, mungkin itu aja untuk semua teman-teman. Oh ya, sebelum kita tutup untuk tutorial atau penjelasan radio ini, jangan lupa setelah kita konfigurasi, jangan lupa kita write ya. Kita write, kita oke, agar program tadi bisa ditransfer ke radio ya. Apabila kita write, apa yang kita rubah tadi itu nggak akan tersimpan di radio ya. Percuma kita setting lama-lama kalau nggak ditransfer ke radio. Jadi itu teman-teman untuk penjelasan pada hari ini. Kalau ada beberapa pertanyaan atau ada masukan, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel ini dengan like, share, dan juga subscribe ya, agar channel ini dapat berkembang dan memberikan edukasi yang bermanfaat ya bagi teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.